Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang cerita fiksi. Saya Arini Ulfa Mawaddah sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang cerita fiksi anak. Cerita fiksi anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat cerita fiksi anak. Yang kedua, unsur cerita fiksi anak. Dan yang ketiga, macam-macam cerita fiksi anak. Unsur cerita fiksi anak dibagi menjadi 8, yaitu tokoh, alur cerita, latar, tema, moral, sudut pandang, stil dan nada, dan judul. Macam-macam fiksi anak dibagi menjadi 4, yaitu novel dan cerpen, fiksi realistik, fiksi fantasi, dan fiksi historis. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu hakikat tokoh, jenis tokoh, dan teknik penghadiran tokoh. Alur cerita dibagi 3, yaitu hakikat alur cerita, konflik dalam pengembangan alur cerita, dan pola alur cerita. Dan yang terakhir, latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu hakikat latar, unsur latar, dan fungsi latar. A. Hakikat cerita fiksi anak. Sebagai sebuah karya sastra cerita fiksi, mesti menampilkan cerita dan cerita tentang misteri kehidupan tersebut. Dapat dipandang sebagai aspek isi. Artinya, sesuatu yang menjadi isi ungkapan dan yang ingin disampaikan kepada pihak lain atau membaca. Jika dilihat dari segi penulisan, cerita fiksi ditulis dengan cara memenuhi seluruh halaman, kecuali bentuk dialog yang ditulis sepenggal-penggal berdasarkan ujaran tokoh. Yang pertama, novel dan cerpen. Cerita fiksi anak dapat berbentuk novel dan cerpen. Berbeda halnya dengan novel yang sering terbit sendiri dalam sebuah buku. Cerpen pada umumnya dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar harian seperti Bubo dan Kompas Minggu. Perbedaan yang paling sederhana sekaligus yang pertama dan utama dan mudah dikenal antara novel dan cerpen adalah yang menyangkut panjang cerita, panjang halaman-halaman yang memuat cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Hardiani sebagai pemateri kedua di sini akan menjelaskan tentang unsur fiksi cerita anak. Unsur fiksi cerita anak ini adalah sebuah teks yang tersaji di hadapan pembaca sebenarnya adalah sebuah kesatuan dari berbagai elemen yang membentuknya. Elemen-elemen itu dapat dibedakan ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di sini yang pertama yaitu ada tokoh. Tokoh cerita itulah yang pertama-tama dan terutama menjadi fokus perhatian, baik karena pelukisan fisik maupun karakter, sehingga anak akan dengan mudah menemukan hero pada diri yang bersangkutan. Di sini tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada hakikat tokoh. Hakikat tokoh ini yang dimaksud adalah pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur, baik itu sebagai pelaku maupun penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. Dan yang kedua yaitu ada jenis tokoh. Jenis tokoh di sini adalah cerita fiksi anak dapat dibedakan ke dalam bermacam-macam kategori, tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Misalnya, jika dilihat berdasarkan realistik, sejarah, tokoh dapat dibedakan ke dalam rekan dan tokoh sejarah berdasarkan wujudnya dapat dibedakan ke dalam tokoh manusia, binatang, atau objek lain. Dan di sini yang ketiga yaitu ada teknik penghadiran tokoh. Teknik penghadiran tokoh ini jika bertemu dengan orang baru, kita hendak serta-merta langsung memahami sikap dan tingkah lakunya, cara bertutur kata dan bertingkah laku, cara bergaul dan berhubungan dengan orang lain dan lain-lainnya secara umum dapat dikategorikan sebagai karakter orang tersebut. Dan yang kedua di sini ada alur. Alur adalah cerita
yang dimana akan dipakai kepada setiap orang, walau sebenarnya alur lebih dari sekedar jalannya cerita. Namun faktanya yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa alur merupakan salah satu unsur cerita fiksi yang juga menarik untuk dibicarakan di samping unsur tokoh. Alur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hakikat alur cerita. Hakikat alur dalam sebuah teks cerita berhubungan dengan berbagai hal seperti peristiwa, konflik yang terjadi, dan akhirnya mencapai klimaks serta bagaimana kisah itu diselesaikan. Dan yang kedua yaitu adalah konflik dalam pengembangan alur cerita. Unsur esensial dalam alur adalah peristiwa, baik yang dilakukan oleh dan ditimpakan kepada tokoh maupun yang bukan. Berkat peristiwa yang dikisahkan secara berurutan itu, alur ceritanya bakalan dikembangkan. Berbagai peristiwa yang dikisahkan bukan sekadar peristiwa demi peristiwa tanpa ketegangan, tanpa konflik. Karena jika demikian, halnya cerita pasti tidak menjadi menarik. Dan yang ketiga yaitu pola alur cerita. Cerita fiksi hadir untuk menampilkan cerita dan alur cerita itu berkembang dari awal hingga akhir. Sepanjang perkembangan alur tersebut ada banyak aksi dan peristiwa yang dilakukan dan ditimpakan kepada tokoh yang ditampilkan secara berurutan dan enak diikuti hubungan sebab akibatnya. Macam-macam fiksi anak yang kedua yaitu fiksi realistik. Cerita fiksi realistik adalah sebuah metafora dan sekaligus model kehidupan nyata yang sengaja ditawarkan oleh pengarang sebagai sebuah model. Ia dapat mengangkat sesuatu yang baik atau sebaliknya, bagaimana halnya problematika kehidupan masyarakat yang bermacam-macam. Menampilkan tokoh dan alur memerlukan kejelasan tempat di mana terjadi cerita dan waktu kapan terjadinya cerita dan latar belakang kehidupan sosial budaya masyarakat. Tempat para tokoh berinteraksi dengan sesama. Di dalam latar ini ada 3 poin. Yang pertama ada hakikat latar, yang kedua ada unsur latar, yang ketiga ada fungsi latar. Hakikat latar. Latar atau setting dapat dipahami sebagai landas tumpu berlangsungnya berbagai peristiwa dan kisah yang diceritakan dalam cerita fiksi. Yang kedua ada unsur latar, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Latar terdiri dari 3 unsur, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial budaya. Ketiga unsur tersebut saling mengaitkan dan saling mempengaruhi dan tidak sendiri-sendiri, walau secara teoritis memang dapat dipisahkan dan diidentifikasi secara terpisah. Yang ketiga ada fungsi latar. Kehadiran unsur latar dalam sebuah cerita fiksi hanya berfungsi untuk menjadi landas tumpu cerita, tetapi juga mengembangkan sejumlah fungsi yang lain. Yang keempat ada tema. Secara sederhana, tema dapat dipahami sebagai gagasan yang mengikat berbagai unsur intrinsik yang membangun cerita sehingga tampil sebagai sebuah kesatu paduan yang harmonis. Yang kelima, moral. Moral atau amanat atau pesan yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sesuatu itu selalu berkaitan dengan berbagai hal yang berkonotasi positif, bermanfaat bagi kehidupan, dan mendidik. Moral berurusan dengan masalah baik dan buruk. Yang ketiga, ada fiksi fantasi. Fiksi fantasi artinya cerita yang menarik, dikisahkan
dengan tokoh-tokoh yang mampu melakukan sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia biasa. Bahkan juga tidak jarang muncul tokoh-tokoh yang lain yang bukan manusia yang dapat berinteraksi dengan tokoh manusia secara wajar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nandita Purwanti sebagai pemateri keempat. Yang keenam, sudut pandang. Hakikat sudut pandang atau point of view dapat dipahami sebagai cara sebuah cerita dikisahkan. Yang ketujuh adalah stil dan nada. Stil dan nada merupakan dua hal yang terkait erat. Jika stil berkaitan dengan masalah pilihan berbagai aspek kebahasaan yang dipergunakan dalam sebuah teks kesastraan, sedangkan nada adalah sesuatu yang terbangkitkan oleh pemilihan berbagai bentuk komponen. A. Stil. Ketika pembaca berhadapan dengan sastra, dengan cerita fiksi, secara kasat mata yang dihadapi adalah kata-kata, larik-larik, struktur kalimat, dan alinea-alinea. Yang B. Nada. Berhadapan dengan sebuah bacaan cerita fiksi mungkin merasakan adanya nada-nada tertentu. Misalnya, kita merasakan adanya nada humor, bercanda, bersahabat, familiar, serius, formal, ramah, sinis, ironis, atau yang lain-lain. Yang kedelapan yaitu judul. Setiap cerita fiksi pasti mempunyai judul, dan judul itu lazimnya yang pertama-tama dibaca oleh pembaca. Bahkan orang yang belum sempat membaca keseluruhan suatu cerita fiksi juga masih sempat membaca judulnya, walau secara sekilas saja. Yang keempat ada fiksi historis. Di antara sekian banyak cerita fiksi anak, ada yang berkisah tentang tokoh dan peristiwa masa lalu yang kebenarannya dapat berupa cerita fiksi sains. Cerita fiksi sains adalah sebuah fiksi yang mengaitkan antara fakta dan teknologi ilmiah dengan cerita fiksi yang mengaitkan antara fakta dan teknologi ilmiah dengan cerita fiksi yang mengaitkan antara fakta dan teknologi ilmiah juga dengan cerita fiksi yang bersifat imajinatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.